aku ditulis ke background nyun pangapunten ing panitiane mandan banyak. Marilah acara halaqah kita mulai dan nanti ada sesi pertanyaan, dipersilahkan satu dari putra, satu dari putri Kasipuan ataupun sinten mawon semoga. Wekdal taturaken datang pasanipun Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftahul Akhyar saksikapun semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas alladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ولا يرضون بدين الله المساس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع المشفع يوم القيامة. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الإفضال. اللهم ألهمنا علما نفقه أوامرك ونواهيك warzuqna fahman na'lamu bihi kaifan najik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadaratil kurama izzah wal ulama wal masyayikh al-abajil, para mustasyar PWNU Jawa Tengah, Ruasa Syuriah, Akhazul Fikran, Ruas Syuriah PWNU dalam hal ini Hafal Mukarram Kiai Haji Mubaidillah Sodakoh serta semua jajaran Syuriah. Ruasa Tanfidiyah Jawa Tengah dengan semua jajarannya. Tadi kami melihat Bapak Dr. Haji Abu Hafsin dan semua beserta jajarannya, para ruasa Syuriah cabang se-Jawa Tengah, juga Tanfidiyah se-Jawa Tengah, perangkat Nahdlatul Ulama, dalam hal ini para banom, ada muslimat, ansor, fatayat, ibnu IPBNU, dan semuanya yang hadir, pemerhati, simpatisan, pemerhati hal-hal tentang KNU-an, rahimakumullah jami'an. Sebelumnya saya mohon maaf, rencana saya sampai di Banjarnegara ini jam 3 pagi karena kereta juga sudah habis tiketnya, pesawat katanya masih harus turun di bandara di Jakarta, kesini masih 3 sekian jam. Maka saya bawa kendaraan sendiri berangkat ba'dal asar. Sebelumnya tidak ada masalah karena saya bawa ke Cirebon 2 kali dan ke beberapa daerah. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal, berangkat ke sini rewel.
saya sampai 7 jam. Jadi baru saya nyampe tadi saya ditelepon karena mungkin tergopoh-gopoh menjawab, ini sedang menuju ke hotel. Ternyata masih jauh, masih di wilayah Wonosobo. Alhamdulillah, urusan payah ya jangan ditanya sudah. As-safar qit'atun minal adab. Perjalanan adalah bagian daripada penyiksaan. Tapi itu akan terasa kecil dan terasa tidak punya arti apa-apa setelah kita melihat bagaimana para muassis dulu, para masyayikh, para kiai, para ulama, termasuk para habaib yang mengawali berdirinya Nahdlatul Ulama ke daerah-daerah yang jauh, yang saat itu kondisi baik transportasi dan perjalanan-jalanan jalur yang sampai ke sana tidak semulus secepat seperti ini. Tapi ternyata NU berkembang di Banjarnegara yang saya kira sudah paling tinggi, di atasnya lagi Aras. NU ini sudah begitu kental, begitu luar biasa, sehingga apapun yang kita lakukan saat ini, hampir panjenengan semua, bahkan entah berapa hari di sini dalam rangka untuk hanya menjaga, mempertahankan bendera yang sudah diangkat tinggi-tinggi oleh para muassis, para ulama terdahulu. Apalagi enak kan kumpul-kumpul sekarang ini. Kalau dulu kiai-kiai kumpul itu urunan, bahkan jual jas di tengah jalan, jual sepeda di tengah jalan, hanya untuk dan keinginan menghadiri kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Masya Allah, mudah-mudahan para pendahulu kita diberikan imbalan yang berlipat-lipat ganda, karena NU bukan sembarang organisasi. NU dilahirkan dengan SK para aulia. Jadi sing SK NU itu para wali. Beda dengan organisasi yang lain. Sebelum NU dilahirkan, Syekhana Khalil telah didatangi oleh beberapa kiai dari berbagai daerah, hanya ingin melaporkan keadaan masyarakat saat ini yang sudah perilakunya ya semacam saat ini, aliran keras itu sudah ada takfiri, taktik, saling membid'ahkan dan sebagainya. Bahkan tuduhan dan tudingan terhadap amaliyah yang NU belum lahir, seperti zikir jama'i, tahlil dan sebagainya, walaupun belum tersusun seperti saat ini, itu sudah disebut sebagai khurafat. Ya, penyakit TBC lah, bid'ah, tahayul, khurafat. Maka kiai-kiai ini sowan ke Syekhana Khalil. Akhirnya mampir ke menantunya. Sebelum sowan langsung, karena ada rasa segan, disampaikan unek-unek dari beberapa kiai. Maka akhirnya diwakili oleh menantu. Sebelum disampaikan, Syekhana sudah menyatakan yuriduna lidfi'u nurallah wa yaqallah
illa ayyutimma nurahu walau karihal kafir. Jadi kata Mbah Syekhul Khalil, apa yang kamu laporkan akan kamu laporkan pada saya, itu Quran sudah menyatakan mereka ingin memadamkan nurullah. Amalan-amalan yang seharusnya diakui, amalan-amalan yang punya dasar yang kuat, yang kita dikenal dengan aswaja, singkatan daripada ahli sunnah wal jamaah. Subhanallah, justru aswaja bisa disingkat dengan singkatan yang lain, asal wajar saja. Bagaimana tidak? Sesuatu yang wajar itulah Nahdlatul Ulama, itulah aswaja Ahlussunnah. Karena Quran sendiri telah menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita ini adalah penerus-penerus dan harapan umat yang wasata, umat yang wajar, umat yang ada di track yang benar, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah, Kiai Ubaidillah Sodaqah, sudah ada pada jalur yang benar, yang penuh dengan keseimbangan. Itulah arti daripada aswaja. Dan aswaja itu adalah miniatur Islam. Dalam arti apa yang diperintahkan Islam, ya pasti juga diperintahkan oleh aswaja. Apa yang dilarang Islam juga dilarang oleh. Berdirinya NU bukan ingin berbeda dengan Islam itu sendiri, tapi untuk memperkuat, tapi dengan khas-khas tertentu. Karena banyak orang yang mengaku Islam tapi punya ciri-ciri yang lain. Tentu tadi sudah banyak disampaikan bagaimana kelompok-kelompok aliran keras, radikalis, kelompok-kelompok yang mudah mengkufurkan orang lain, mentakfirkan, bahkan mensyirik-syirikkan. Jadi aswaja ini merupakan sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita. Karena aswaja adalah miniatur Islam itu sendiri. Ya memang ada di sana sini melesetkan aswaja adalah azwaja katanya. Itu plesetan. Jadi aswaja itu dalam arti meliputi akidatan wa syariatan wa akhlaqan. Artinya apa? Semua lingkup kehidupan kita harus bernilai aswaja. Akidatan kita sudah tahu sendiri. Dan NU dalam segi akidahnya kita mengikuti metode-metode yang telah diletakkan dasarnya oleh Habib Hasan Al-Asy'ari dan Habib Mansur Al-Maturidi, diperkuat oleh Imam Ghazali, Syekh Asy-Syadzili. Memang di dalam risalah Ahlussunnah Jamaah Syekh Hasyim Asy'ari itu di situ disebut Imam Habib Hasan Asy-Syadzili juga termasuk. Yang muaranya adalah kepada Syekh Habib Hasan Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi. Lalu syariatnya kita tahu sendiri, syariat ya segala kebutuhan hidup kita, amalan kita itu harus bernilai aswaja, akhlak moral yang merupakan radar dari segala apa yang ada. Ini yang mengontrol kita. Jadi itulah sebetulnya arti daripada aswaja itu. Karena itulah maka Nahdlatul Ulama
begitu lahir, begitu diterima oleh mayoritas masyarakat. Karena aklan wa naklan, akli dan naklinya memang bisa diterima oleh semuanya. Dan sampai sekarang pun masih, alhamdulillah, kegiatan-kegiatan kenegaraan orang Jawa pun tidak lepas daripada apa yang telah dilakukan yang selama ini oleh Nahdlatul Ulama. Lalu disitulah akhirnya Syekhana Khalil memerintahkan kepada sang murid yang penuh dengan sam'an wa ta'atan kepada beliau untuk mendirikan organisasi. Maka dikirimkan tiga lambang, yaitu ayat surat Toha, ayat mulai 117 sampai 23 surat Toha, tongkat dan seutas tasbih. Ini dikirimkan dari Syekhana Khalil kepada sang murid Mbah Hasyim Asy'ari. Dengan pedoman itulah Mbah Hasyim Asy'ari akhirnya mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau kita preteli, tadi saya katakan bahwa Nahdlatul Ulama itu SK-nya para wali. Bahkan embrio kelahirannya dibidani oleh surat Toha dan lambang tongkat serta seutas tasbih. Ayat-ayat di surat Toha tadi yang saya sebutkan antara lain adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tilka biyaminka ya Musa, qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula, dan seterusnya. Kalau kita baca, kita kembangkan, kita tafsirkan ayat ini, selesai. Apa yang saat sekarang ini dibikin oleh pemimpin negara dengan segala konsep-konsep yang ambil sana ambil situ, ini sebenarnya sudah ada dalam surat Toha. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Allah bertanya, "Hei Musa, apa yang ada di tangan kananmu?" Nabi Musa menjawab, "Ya aswaya." Ini tongkatku ya Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ini adalah merupakan pelajaran dan kehidupan kita, merupakan dasar bagaimana kita hidup bermasyarakat, bernegara dan berbangsa ini. Dibuatkan episode semacam ini. Apa yang ada di tanganmu ya Musa? Yang ada di tanganmu itu tongkat. Dan aku banyak kebutuhan dengan tongkat ini. Wa ahussu biha 'ala ghanami. Aku gunakan telekan. Aku gunakan untuk mencari dedaunan-dedaunan untuk bahan makan binatang ternak. Ini sudah nyambung dengan urusan perekonomian rakyat. Aku gunakan sebagai telekan. Ini merupakan isyarat bahwa dalam Nahdlatul Ulama adalah bersistem komando dengan lambang tongkat itu. Berarti di situ ada pimpinan, di situ ada yang dikomando yakni umat, dan di situ harus ada sam'an wa ta'atan atau sami'na wa ata'na. Ya, yang ini sekarang sudah mulai pudar. Kadar sami'na wa ata'nanya ini sudah tidak seperti harapan. Padahal maksudnya Mbah Hasyim, Syekhana Khalil
mendirikan Nahdlatul Ulama agar Nahdlatul Ulama ini memposisikan sebagai tongkat saktinya Nabi Musa itu tadi. Apa tongkat Nabi Musa? Tongkat yang sewaktu-waktu dikehendaki bisa berubah menjadi ular untuk membasmi kezaliman, ketidakadilan, bahkan digunakan untuk kesejahteraan umat. Ini tongkat. Manakala tugas itu selesai, sampun selesai tugas itu, maka ular ini akan kembali menjadi tongkat. Ini nilai sami'na wa ata'na yang luar biasa. Yang ini sudah mudah kita tebak. Di NU itu selama ini sudah sering tertipu. Kita mengkader-kadernya dengan baik, melakukan apa-apa akhirnya menjadi apa-apa. Begitu sudah menjadi apa-apa, dia lupa. Padahal dia di sana hanya kontrak rumah sendiri dirumahkan. Kadang-kadang ada masalah dia pulang ke rumah, tapi kalau tidak pulang-pulang berarti di sana ada rezeki. Nah, itu kan sama dengan nyawanya kiri minggat. Loh, itu kenyataan di Jawa Timur sendiri banyak. Mereka dulu tekun, aktif ke kantor. Begitu dia sudah menjabat di legislatif, dia lebih rela tidur di basement daripada mampir ke kantor. Padahal lewatan tiap hari. Di sini nawaitu dan rencana agung dari para masyayikh, para muassis. Kalau tahu NU sekarang mungkin menangis, tapi mudah-mudahan tidak menangis dengan NU di Banjarnegara ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Karena saya lihat begitu semarak dan antusias. Padahal ini ada dibagi dua, ada langsung masa juga, ada halakoh. Di sini pentingnya kita memahami bagaimana NU dilahirkan. Bagaimana yang dilahirkan bukan hanya mengurusi sholat, mengurusi zakat, puasa, tapi juga urusan perekonomian. Yang saat sekarang ini, di sini kita banyak ketinggalan oleh organisasi-organisasi yang lain. Saya ini sudah berapa kali mendatangkan orang pakar dari Jakarta. Saya suruh mengurus ekonomi. Yang terakhir, waktu saya masih menjabat oleh Suriah di PWNU, saya datangkan pakar. Saat itu dia menjadi di BUMN, menjadi seorang setingkat di bawahnya menteri. Dengan ekonomi pemahamannya yang saya tarik, saya turun ngurusi ekonomi. Dibuatkan berbagai macam suatu perencanaan, konsep-konsep yang bagus memang, tapi sampai sekarang belum bisa dirasakan. Sudah berapa kali kita MOU dengan para menteri tentang ekonomi. Begitu selesai MOU selesai juga, ekonomi tetap tidak terurus. Saudaraku, jadi NU bukan hanya mengurusi urusan peribadatan saja, tapi muamalatnya. Karena kita bukan hanya untuk akhirat. Memang kita akui kita ini makhluk proyeksi akhirat, tapi kita saat ini sedang hidup di dunia. Yang penting bagaimana kita ngurusi dunia, tapi nawaitu kita untuk kita gunakan untuk kepentingan akhirat dengan perjuangan, dengan membesarkan Nahdlatul Ulama dan sebagainya dan sebagainya. Contoh bagaimana tongkat sakti yang diharapkan sebagai sekarang ini banyak kader-kader NU yang telah menjadi ular seperti tongkat Nabi Musa itu tadi. Bupati, DPR, gubernur, bahkan presiden. Itu ibarat ular-ular sakti yang diharapkan oleh NU sebagaimana
ular saktinya Nabi Musa jelmaan dari anak tongkat itu. Bagaimana ular Nabi Musa ini membasmi kezaliman Fir'aun, tapi selesai dia kembali menjadi tongkat. Artinya semua itu menurut perintah. Semua itu apa kata kiai, semua itu apa kata syuriah, lembaga syuriahnya, juga rois syuriah itu, baik tingkat APB sampai ke tingkatan ranting. Karena ownernya NU adalah syuriah. Oleh karena alhamdulillah kemarin disepakati sistem pemilihan walaupun hanya untuk bagian syuriah, yaitu sistem ahlul khalli wal aqdi. Itu artinya NU sudah kembali, mulai kembali ke jadi, walaupun belum tuntas, banyak kekurangan, banyak hal yang menjadi masalah. Maka saya sedang usul, tolong segera dibuatkan juklak tata cara untuk, karena sekarang orang ingin mempraktekkan ahlul khalli wal aqdi, tapi tetap pijakannya ada suara terbanyak. Padahal ahlul hati bukan itu. Ahlul khalli wal aqdi adalah kriteria kualitas daripada calon suri. Syukur-syukur didukung dengan suara terbanyak. Tapi sekarang bagaimana? Suara terbanyak itu masih ya dibentuk ahwa di cabang, di PW, tapi masih mengacu pada suara terbanyak. Bukan karena, dan itu pun cara di dalam pencalonan yang diharuskan melalui MWC kalau itu cabang, kalau PW melalui cabang dan melalui cabangnya, kalau cabang melalui MWC dan rantingnya, yang harus melalui hasil rapat pleno atau rapat harian. Siapa nama-nama yang dicalonkan? Kalau setelah selesai, lalu dibuatkan berita acara, dimasukkan amplop, disegel, nanti diserahkan. Tapi sekarang muncul di arena, bahkan muncul karena itu atas suara rois tertentu dan sebagainya. Ini belum, ini masih perlu ditata. Tapi alhamdulillah sudah ada dan kita akan menata terus. Bagaimana masalah ini? Jadi ini gambaran. Sekarang banyak kader-kader NU yang sudah menjadi ular sakti. Tapi begitu pemiliknya, dalam hal ini syuriahnya, tentu yang paling dipentingkan adalah lembaga syuriahnya. Menginginkan, sudah kamu selesai tugasmu, kamu biar ganti dengan yang lain. Karena mungkin para kiai, para pemilik, para owner ini melihat dia kurang berhasil, kurang memperhatikan, kurang menjalankan